Kemenangan hari ini dimulai dari sekarang. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Halo para pendengar dan teman-teman Indonesia, selamat mendengar di Nutrisi Rohani. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda topik hukum persentase kesuksesan. Ada sebuah cerita tentang seorang presiden perusahaan yang menyebutkan hukum persentase kesuksesan. Ia yakin jika Anda bertemu 10 pelanggan dan hanya mendapatkan pesanan 200 yen dari pelanggan ke-10, bagaimana Anda memandang 9 kegagalan sebelumnya? Dia berkata, harap diingat, alasan mengapa Anda mendapat 200 yen adalah karena Anda bertemu 10 pelanggan, bukan pelanggan ke-10 yang membuat Anda mendapatkan 200 yen. Anda harus membagi 200 yen secara merata. Dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Itu dianggap bahwa setiap pelanggan telah memberi Anda 20 yen dalam bisnis. Oleh karena itu, setiap kali Anda ditolak, penghasilan Anda adalah 20 yen. Ketika Anda ditolak, bayangkan pelanggan ini menolak Anda. Dan setara dengan memberi Anda penghasilan jika Anda mendapat 20 yen. Kamu harus tersenyum dan memberi hormat sebagai ucapan terima kasih atas penghasilan 20 yen. Hal serupa juga pernah diungkapkan oleh seorang sales penjual mobil di Jepang. Ia melihat di sebuah majalah mobil bahwa menurut statistik, tingkat keberhasilan menjual mobil di Jepang rata-rata terjadi setelah sales mengunjungi pelanggan 1 sampai 30. Artinya, untuk setiap 30 orang yang kami kunjungi, 1 akan membeli mobil. Jadi dia yakin selama Anda bertahan dan mengunjungi 29 orang berturut-turut, pelanggan ke-30 akan menjadi milik Anda. Dan yang terpenting, ia merasa tidak hanya berterima kasih kepada pembeli ke-30, tetapi juga kepada 29 orang yang belum pernah membeli mobil sebelumnya. Karena tanpa 29 kemunduran sebelumnya, bagaimana bisa ada kesuksesan di pelanggan nomor 30? Teman-teman terkasih, setiap langkah yang Anda ambil menuju tujuan Anda membawa Anda lebih dekat ke tujuanmu. Tidak peduli apakah Anda mengalami kesuksesan atau kegagalan dalam proses mencoba untuk maju. Setiap pengalaman yang Anda kumpulkan akan menjadi sumber energi dan kekuatan untuk kemajuan Anda. Di dalam cerita di atas, setiap kegagalan patut disyukuri karena semakin mendekati pada tujuanmu. Dalam Alkitab, Rasul Paulus pernah berkata, "Aku tidak menganggap diriku telah memperoleh, tetapi satu hal yang kulakukan, melupakan apa yang telah berlalu dan berlari menggapai maju ke depan. Aku terus maju menuju tujuan untuk memperoleh pahala panggilan tinggi Allah dalam Kristus Yesus." Paulus berkata bahwa ketika dia hanya berpikir untuk maju menuju tujuannya, dia bisa meremehkan semua pengalaman gagal dan tantangan dari lingkungan. Dan pengalaman atau perasaan gagal ini tidak akan bisa menggoyahkan dia. Dan itu menjadi nutrisi indah dan berkatnya. Karena ia tahu bahwa selama ia terus melangkah maju, Tuhan akan menuntunnya dan terus melakukan terobosan untuk mencapai cita-cita dia. Teman-teman terkasih, ketika kamu menyukuri setiap pengalaman gagal, maka kamu tidak jauh dari kesuksesan. Mungkin Anda terjatuh-jatuh dalam perjalanan mengejar impian Anda, sehingga Anda hampir kehilangan arah dan tujuan. Namun, tidak peduli berapa kali Anda mengalami kemunduran, Tuhan dapat mengubah hidup Anda dan mengubah kegagalan Anda di masa lalu menjadi berkat. Tuhan mempunyai rencana dan pengharapan yang tak terhingga dalam hidup Anda. Tuhan mempunyai pengharapan yang lebih besar terhadap Anda daripada harapan Anda terhadap diri Anda sendiri. Hari ini, semoga Tuhan memberikan mimpi dan cita-cita indah dalam diri Anda, agar Anda dapat terus melangkah maju dengan keyakinan dari Tuhan, memandang setiap pengalaman kegagalan sebagai nutrisi indah dalam hidup, dan melihat Tuhan menyiapkan lingkungan dan peluang baik,
agar Anda dapat menerobos masa-masa sulit di saat ini dan terus ditingkatkan olehnya. Nahum 1 ayat 7. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Setiap episode 5 menit, mari mengisi kembali energi positif untuk diri sendiri. Nutrisi Rohani adalah acara yang dibuat oleh Gereja Kristen Brand of Life Sakhaina Taiwan, yang disiarkan setiap minggu di saluran YouTube versi Indonesia. Disiarkan kepada Anda yang sibuk dalam kehidupan sehari-hari, supaya bisa mendapatkan dukungan spiritual untuk pulihkan semangat Anda. Anda juga bisa berbagi saluran YouTube kepada teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga bisa mendengarkannya. Untuk mendengar lebih banyak topik-topik yang menarik, silakan cari Nutrisi Rohani di saluran YouTube, dan Anda juga dapat meninggalkan pesan kepada kami di bagian komentar, sehingga kami bisa saling berdiskusi dan memberi dukungan dan kekuatan positif. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa klik like dan tekan tombol lonceng untuk subscribe acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.